Ya, salam sobat-sobat muda, bagaimana kabar hari ini? Saya berdoa, sobat-sobat muda semuanya dalam semangat, dalam kasih, dan sehat gitu ya. Nah, sobat-sobat muda, firman Tuhan saat ini menyapa kita dalam Minggu Paskah tentunya masih terjadi. Kita bersama akan mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Lukas 22. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini kami bersyukur ya Tuhan, melalui media ini kami boleh berjumpa. Kami boleh bersekutu bersama dengan anak-anak-Mu, para pemuda dan remaja GKJ Wonosobo, dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terlebih dalam masa Paskah saat ini, kami bersyukur Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kebenaran sabda-Mu saat ini kami rindukan. Mari hadirlah di tengah-tengah kami, menolong kami di dalam menghayati dan merenungkan sabda Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Sobat-sobat muda, firman Tuhan akan kita hayati, kita dengar di dalam Injil Lukas 22, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan bagi kita. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sobat-sobat muda, ayat 26 ini menarik bagi kita. Tetapi kamu tidaklah demikian. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Nah, sobat-sobat muda, ada sebuah cerita tentang negeri di sebuah hutan. Di sana terjadi keributan luar biasa. Kenapa? Di sana ada rapat besar di mana semua hewan berkumpul karena mereka mendengar bahwa putri kerajaan sedang sakit. Mereka gusar. Mereka ingin tahu bagaimana keadaan putri raja ini. Apakah sudah sembuh dari sakitnya? Lalu para binatang ini berkumpul bersama. Mereka lalu menceritakan kedekatan masing-masing terhadap putri ini. Sang gajah mengatakan, "Oh, putri itu paling sayang denganku, karena aku adalah binatang yang paling besar. Dia yang menyayangiku." Tetapi singa juga mengatakan, "Oh tidak, putri itu paling sayang denganku, karena aku adalah raja hutan. Akulah yang berkuasa sehingga dia menyayangiku." Dan akhirnya perdebatan itu tidak selesai. Lalu mereka memutuskan, sekarang siapa yang terbesar adalah mereka yang berhasil melihat sang putri yang berada dalam kamarnya. Apakah dia sakit atau sudah sembuh? Akhirnya semua sepakat. Yuk, siapa yang bisa berhasil masuk ke kamar sang putri dan melihat kondisi sang putri sehat apa tidak, dia berarti binatang yang paling disayang oleh sang putri. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Akhirnya semua binatang berlomba-lomba menuju ke istana. Ketika segerombolan gajah mendekat, apa yang terjadi di sana? Pengawal-pengawal istana segera menutup gerbangnya, sehingga para gajah ini tidak bisa masuk. Apalagi ketika di sana juga mulai para singa berlari mengaum-ngaum, maka para penjaga menyiapkan senjata tajamnya karena merasa terancam. Akhirnya gagal juga. Tetapi kira-kira siapa yang bisa masuk ke dalam kamar sang putri? Nah, 3 hari berlangsung, kemudian semuanya bingung. Lalu datanglah kabar
dari para semut. Para semut mengatakan, "Hei teman-teman, putri sehat, putri baik-baik saja, dia sudah sembuh." Bagaimana mungkin kamu binatang kecil yang tidak terlihat, bagaimana mungkin kamu bisa tahu kondisi putri di istana? Dia mengatakan, "Loh, justru karena aku tidak kelihatan, aku bisa merayap kemana-mana dan aku masuk ke kamar sang putri berbicara dengan dia." Nah, sobat-sobat GCC, ini gambaran ilustrasi dari cerita fabel tadi mau menggambarkan bahwa siapa yang kemudian menjadi pemimpin, siapa yang kemudian menjadi yang paling kuat, siapa yang kemudian menjadi paling hebat. Firman Tuhan Yesus hari ini mengingatkan, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Pertanyaannya sekarang, sobat-sobat muda, apakah sudah siap untuk menjadi pelayan dan bahkan menjadi pemimpin? Kenapa? Karena yang hebat bukan persoalan yang besar. Besar badannya kayak Pak Haji, besar kedudukannya, besar kekayaannya, besar kehidupannya. Bukan besar itu semua. Tetapi mereka yang mau dalam rendah hati menjadi pelayan bagi yang lain. Itu yang Yesus katakan menjadi pemimpin-pemimpin. Bukan yang menunjukkan siapa saya. Bukan yang kemudian menunjukkan apa yang menjadi kebiasaan saya. Apa yang menjadi kemampuan saya. Tidak. Yesus mengatakan, semua itu sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa. Semua itu sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin. Di ayat 24 dan 25. Tetapi Yesus mengajak sobat muda, kita semua, termasuk Pak Haji, mari menjadi pelayan untuk saling menghargai, menghormati. Karena di sana, itu berarti engkaulah yang terbesar, engkaulah yang menjadi pemimpin. Siap menjadi pemimpin untuk juga melayani yang lain? Percayalah, jangan menganggap dirimu rendah karena engkau muda, tapi percayalah, engkau pun menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang hebat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabda-Mu saat ini. Kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa setiap kami yang muda ini, kami pun bisa menjadi pemimpin dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan. Sebab Allah yang juga menentukan berkat bagi kami semua. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya meski kami muda, meski kami kecil, tapi kami percaya Tuhan besar dan menjadi kepala atas kami semua. Karena itu tolonglah kami Tuhan, anak-anak-Mu, pemuda remaja, dimanapun kami berada, kami siap menjadi pemimpin-pemimpin hebat, sebagaimana sabda-Mu. Tetapi Engkau juga menghendaki supaya kami saling melayani satu dan yang lain. Karena itu Tuhan, dalam setiap kepemimpinan kami, mari persiapkan kami menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana dan pemimpin-pemimpin yang dalam kerendahan hati saling melayani satu dan yang lain. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami, pertolongan-Mu menuntun kami, dan masa depan kami ada dalam tangan kuat kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sobat-sobat muda, siap menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat? Mari, jadilah pelayan-pelayan yang saling menghargai, menghormati, dan melayani yang lain. Tuhan Yesus memberkatimu.